Okay. Hi everyone. While waiting others buat join, aku mau invite beberapa partner aku dulu yang akan ada di IG Live pada malam hari ini. Oke. Kita hari ini ada kami. While waiting, how are you guys? I hope semua baik-baik saja, sehat selalu. Nah, udah ada yang join satu nih. Hai. Hai. Oke, kita tunggu sambil nunggu yang lain. Wah. Hai. Oke, kurang satu ya guys berarti. I'll go invite satu lagi. Hari ini kita akan ngomongin apa sih? Hai, semuanya udah join nih. Waduh, pada cantik-cantik ya hari ini ya. Halo. Hai, how are you semuanya? Hai. Kita boleh sapa-sapa dulu yang lagi nonton. Hai semua yang lagi Oke. nonton. Oke, while waiting untuk viewers yang ngumpul dulu nih. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu sama lain gitu kan. Boleh, dari siapa dulu nih? Dari Cheryl dulu boleh? Mau Boleh. kenalan dulu sambil nyapa-nyapa. Kenalan ya. Halo semua, nama aku Cheryl. Biasa aku dipanggil Cheryl atau C. Terus nyebelin apa lagi nih, Kak? Udah, cukup itu dulu. Oh, itu Nanti yang aja lain dulu kita ya. akan bahas di Oke. next-nya. Oke. Oke, yang lain Natasha dulu atau mau Gabriel dulu nih? Aku boleh? Kedengaran kan suara aku ya? Oke. Kedengeran, aman. Oke, halo semuanya. Nama aku Gabriela Putri, biasa dipanggil Gaby. Aku mahasiswa psikologi UB nih sekarang. Oke, hai Gaby. Dan last but not least, Natasha. Hai semua, nama aku Natasha. Sekarang aku kuliah di Universitas Pelita Harapan, jurusannya hukum. Terus kesibukan saat ini sih nyelesain tugas akhir aja. Oke, fun fact-nya guys, Natasha ini kembar ya kan? Iya. Oke. Last but not least, aku belum kenalan, jadi aku akan memperkenalkan diri juga. Hai semuanya, hai teman-teman yang lain. Kenalin, nama aku Karissa, biasa dipanggil Ica, dan di sini aku sebagai AVP of Product. Nah, mungkin lanjut aja nih langsung ya. Aku pengen nanya nih, kesibukan kalian selain menjadi volunteer di Before You Turn 25 tuh ngapain sih sehari-hari? Dan juga sekalian kali ya, job desk di Before 25 tuh kalian sebagai apa gitu? Dari siapa dulu nih? Pada game, nunggu ditunjuk ya? Oke, dari Gaby dulu boleh? Oke, kesibukan aku sekarang jadi mahasiswi, terus juga aku jadi apprentice program juga di salah satu platform edukasi. Aku ikut program beasiswa dan pengembangan diri juga di Excel Future Leader. Terus selain itu ya jadi volunteer di Before 25 gitu. Wow, Oh, aku lumayan di sibuk tuh. kreatif tim. Aku di kreatif tim. Creative team, oke. Ini kita hari ini berbagai macam ini ya, divisi ada di sini. Oke, next-nya boleh mau Natasha duluan deh. Kesibukan aku sekarang sih nyelesain tugas akhir aja. Terus aku juga ada small business sama saudara kembar aku. Sama ya paling aku ikut join B25 aja sih. Aku ada di external team. Oke, dari eksternal ada, dari kreatif ada, dan Cheryl? Oke, jadi kalau aku itu kesibukan aku sekarang lagi kuliah semester 5 di Binus University dan juga aku sedang merintis small business, mungkin sama kayak Kak Natasha, tapi aku di bidang souvenir hampers, terus juga di Before 25 ini aku jadi treasurer. Oke, kita punya eksternal, kita punya treasurer, dan kita punya kreatif. Dan aku juga mau memperkenalkan diri, aku di sini sebagai AVP of Product. Jadi kalau kalian ngelihat Instagramnya Before You Turn 25, itu juga aku include di dalam tim itu gitu.
Dan so far untuk kesibukan sehari-hari, aku lagi skripsi, dikit lagi sidang, doain ya guys. Juga aku kerja part time di satu furniture as Watchmate Manager, plus lagi full time juga di satu startup edukasi finansial. Dan yang terakhir, Before You Turn 25. Oke, setelah udah nih, kita tahu nih masing-masing kesibukannya apa, dengan tadi aku lihat juga beberapa kesibukannya lumayan banyak ya. Nah, aku pengen tahu, kenapa sih kalian pengen join ke Before You Turn 25? Kenapa mau gitu? Mungkin bisa dimulai dari Natasha dulu nih. Aku awalnya lihat dari story-nya Thalia sih. Terus habis itu aku coba kayak stalk Instagramnya, kayaknya kegiatannya menarik gitu. Kan dia bahas tentang self improvement gitu, jadi aku tertarik aja. Terus kayak kebetulan buka itu kan, buka buat volunteer. Terus kemarin aku ngasih tahu nih dia baru buka gitu, terus ya udah coba join aja. Oke, jadi ya lihat-lihat suka dengan produknya berarti ya, suka dengan produknya, terus daftar volunteer. Oke, kalau Cheryl gimana nih? Kenapa mau untuk join volunteer? Sebenarnya dulu tuh aku kan join ini dari batch pertama ya. Terus aku sebelum ada di buka open recruitment tuh aku sering lihat kata Lia tuh ngeposting tentang B25 kan. Terus aku kayak ini apa nih B25 kok muncul terus, makin lama kayak aku makin penasaran apa ini kok menarik banget ya dari namanya itu Before You Turn 25. Terus aku kayak wondering apa ya ini. Terus semakin aku stalking lagi, semakin aku lihat lagi, oh ternyata ini organisasi yang emang bisa aku pikir untuk mendevelop skill aku, juga untuk perkembangan diri aku secara pribadi juga kan. Akhirnya ya udah aku coba ikut itu, dan ya sampai sekarang sih masih senang banget ikut di sini. Oke, wow. Banyak perkembangan juga ya lewat Before You Turn 25. Nanti kita akan bahas juga. Oke, dan Gaby, kalau Gaby kenapa nih? Aku tadi lihat kesibukannya Excel juga, apa Future Leaders gitu kan. Terus ada kesibukan lain juga. Kenapa mau untuk join volunteer juga nih di tengah kesibukan yang ada? Awalnya sih aku taunya dari mentorku, namanya Cecil, yang batch lalu tuh jadi head of creative team. Terus pas aku lihat Instagram Before 25 dan lihat juga visi misinya, dan aku merasa keren banget gitu. Jadi aku pengen jadi bagiannya Before 25. Habis itu ambil aja deh kesempatan ketika udah ada gitu. Oke, wow, keren-keren banget jawabannya kayak. Karena ngelihat Before 25, di Before 25 tuh kita bisa berkembang ya. Jadi kayak pengen dong ikut jadi bagian itu, dan gak cuma kita sendiri yang berkembang, cuman ini kita juga akan contribute ke next generation juga gitu. Oke, wow, great. Thank you atas semua jawabannya. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke apa yang kita mau bahas di IG Live pada hari ini. Nah, kalian nih penonton-penonton yang ada, tahu nggak sih, sadar nggak sih kita selama bulan November tuh bahas tema apa gitu selama ini? Kayak ini yang sudah dipersiapkan. Jadi di Before 25 itu setiap bulannya kita membahas satu tema. Nah, apakah tema di bulan ini? Karena itu yang akan kita bahas ya di hari ini. Oke, nah biar gak lama-lama, jadi tema di kita ini selama 1 bulan kita udah bahas banyak banget tentang keluarga itu apa, tentang pentingnya keluarga, tentang bahkan masalah-masalah di dalam keluarga atau yang ditimbulkan dari keluarga gitu. So, di hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang keluarga kita tuh gimana sih. Oke, jadi pertama-tama mungkin aku pengen tahu dulu dari kalian masing-masing, ceritain dong masa kecil kalian gimana sih? Yang kalian, aku masa kecilnya kayak gini nih, yang bisa kalian share ke kita semua. Bisa start dari Cheryl mungkin ya. Oke, boleh. Masa kecil ya. Jadi jadi aku itu terlahir dengan 3 bersaudara perempuan semua, dan mama papa aku tuh berpisah sejak aku umur 2 tahun. Aduh, aku sedih deh kalau ngomong gini. Jadi akhirnya aku tumbuh besar dibesarkan oleh mama sendirian gitu. Dan karena aku tuh anak terakhir ya, dan kakak-kakak aku tuh udah pada besar. Yang pertama tuh bedanya kayak 7 tahun sama aku, dan kakak aku yang kedua itu dia kan atlet, jadi dia harus tinggal di asrama.
Jadi tuh aku di rumah sering banget sendirian, bahkan hampir tiap hari aku sendirian. Itu yang akhirnya membentuk aku mungkin kayak apa ya, kayak habit aku tuh yang nggak nggak terlalu apa ya, bisa connect sama orang tuh cepat gitu. Itu pertama. Terus kedua tuh aku selalu kayak suka mendem perasaan aku sendiri, karena kayak dari kecil tuh aku kayak nggak punya tempat cerita gitu. Dan ya akhirnya sampai saat ini, dan makanya ketika aku temuin kayak organisasi atau tempat-tempat seperti ini, aku merasa oh ini bisa jadi rumah kedua aku gitu. Aku jadi sedih, maaf Oh, ya. aku jadi ikut tersentuh peluk-peluk virtual nih kita. Oke, thank you for sharing, Cheryl. Oke, kalau dari Natasha gimana? Cerita tentang masa kecil kamu kayak gimana Hmm, sih? aku kecil dari lahir sampai udah gede itu di Semarang. Sekarang kalau aku di daerah Jakarta tuh karena aku kuliah. Nah, kalau Hmm. mama papa aku itu tuh berasal dari papa aku dari Kalimantan, mama aku dari Makassar, sedangkan aku dari lahirnya di Semarang, tumbuh dan besar di Semarang. Nah, aku punya Mhm. punya dua kakak laki-laki, sama punya saudara kembar. Jadi ya, masa kecil aku bisa dibilang nggak pernah sepi sih. Soalnya aku juga punya teman kembaran, jadi kalau ada apa-apa juga pasti ceritanya sama saudara kembar aku gitu. Mhm. Jadi kalau menurutku masa kecilku cukup happy. Soalnya sampai sekarang pun aku nggak pernah merasa sepi soalnya. Karena aku juga Mhm. punya kakak laki-laki, punya saudara kembar gitu. Kalau orang tua Wow. aku sih kebetulan papa aku itu kerjanya kan masih di Kalimantan gitu ya. Jadi emang lebih sering kayak bolak-balik gitu. Cuma gara-gara corona ini kita jadi kayak jarang banget ketemu sih. Mhm. Oke, enak ya punya saudara kembar ya. Kayak aku tuh dari Iya. kecil kalau ngeliat film kan sering ya kayak punya kembaran atau lihat teman aku yang punya yang kembar gitu kayak ih lucu ya, enak selalu ada teman main gitu kan kalau punya kembaran. Wow, unik unik. Oke, kalau Gaby gimana Gab tentang masa kecilnya? Um, aku juga sama nih kayak Natasha. Aku 4 bersaudara, jadi dari kecil aku nggak pernah sepi gitu. Tapi masa kecilku mungkin apa ya, penuh dengan budaya otoriter orang tuaku gitu. Jadi yang apa-apa harus selalu nurut, harus selalu ikutin kata orang tua gitu kan, tanpa alasan yang jelas gitu kan. Ya mungkin itu bikin aku jadi Mhm. bertumbuh jadi anak yang pemalu juga, takut ngelakuin apa-apa, dan mungkin sama kayak Cheryl juga yang suka pendem perasaan gitu. I see. Wow, tetap berarti ya tetap rame juga ya keluarganya gitu. Iya bener. Karena kalau aku pribadi, aku cuma 2 bersaudara, jadi ya sepi-sepi rame lah. Kalau kadang sepi banget, kalau rame-rame ya ngobrol berdua gitu. Oke, nah aside dari itu, aku pengen nanya nih. Tadi kan beberapa ada cerita tentang kalau Natasha orang tuanya kadang suka kemana-mana gitu kan. Maksudnya suka pergi apa kerjaan dan segala macam. Nah, aku pengen nanya, pengalaman paling berkesan yang orang tua kalian pernah lakuin di dalam hidup kalian apa sih? Mau mulai dari Gaby boleh? Oke, tapi suara aku kedengar jelas nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke, kalau dari aku pernah kelas 4 SD itu camping ke Bogor. Rumahku kan di Bekasi sekarang kan. Kelas 4 SD dan Hmm. tiba-tiba itu kan anak kelas 4 SD semua, tapi tiba-tiba papaku datang malam-malam. Tanpa aku juga nggak tahu, aku kaget banget. Dan papaku kan orangnya yang nggak banyak ngomong, dingin kayak gitu kan, gengsian biasanya. Iya, di situ aku kaget gitu, tapi turns out dia ternyata kangen, khawatir juga aku kenapa-kenapa. Ya itu Hmm. cukup berkesan sih sampai sekarang, yang nggak banyak ngomong, tapi langsung aksi gitu, langsung datengin aku. Hmm. Wah, lucu banget, sweet banget. Berarti iya, ini untuk yang teman-temannya Gaby ya, kalau kalau apa nah berarti harus mencontoh dari papanya, jangan banyak ngomong doang, cuman aksinya juga ya nggak gitu. Oke, kalau Cheryl gimana tentang pengalaman berkesan apa yang orang tua kamu pernah lakuin gitu? Pengalaman berkesan ya.
apa ya, banyak banget sih, tapi yang paling aku ingat ya dari masa kecil itu tuh, aku ingat banget dulu karena mama aku tuh kan setelah itu kan dia kerja sendiri gitu kan. Terus satu hari kita tuh benar-benar nggak punya makanan, kita nggak punya uang. Terus kita cuma punya telur 1 biji. Itu aku inget banget sampai sekarang. Kita punya telur 1 biji dan itu kita makan berempat. Tapi pas kita goreng itu telurnya itu tuh gosong gitu loh. Tapi kita nggak bisa ganti makanan yang lain selain kita makan telur gitu. Dan itu apa ya? Aku kadang lucu juga kalau inget, tapi kalau waktu dulu aku ngerasain kayak, ya ampun kok gini banget gitu. Tapi sekarang waktu kayak diinget-inget lagi, ternyata lucu juga ya gitu pas diinget-inget gitu. Berkesan banget ya, so kayak ini yang paling gak bisa dilupain nih gitu kan. Oke, kalau dari mereka apa nih pengalaman yang paling berkesan? Banyak sih, cuma yang aku inget ya waktu itu, jadi waktu itu kan ada acara retret nginep gitu 3 hari 2 malam kalau nggak salah, acara sekolah. Nah habis itu di hari yang kedua itu orang tuanya tuh emang disuruh pada datang gitu. Jadi ceritanya tuh tempat retretnya itu ada kayak di luar kota gitu kan. Habis itu orang tuanya suruh datang. Biasalah ada momen yang kayak kumpul sama kayak orang tua, terus yang kayak nangis-nangis gitu. Nah habis itu papa mamaku datang, terus papa aku bawain pizza, cuma ngumpet-ngumpet gitu, soalnya kan nggak boleh ya, jadi terus dia ngumpet-ngumpet bawain gitu, soalnya papa aku tuh emang kayak, ya dia nggak peduli gitu lah, kalau sekolah nakal ya udah nggak apa-apa, yang penting naik kelas gitu. Wow. Gitu sih. Sama paling sekarang kita sukanya telepon, video call gitu, kalau udah video call tuh bisa kayak cerita-cerita banyak gitu. Oke, wow, sweet banget sih. Kayak nggak apa-apa lah, ngelanggar dikit. Yang penting ini ya, yang penting anaknya seneng gitu. Wow, oke. Nah, aside dari itu, aku pengen nanya nih, kan kayak ya kita udah umur 20-an lah ya, gitu kan. Nah, aku penasaran, maksudnya sampai umur segini, apa sih prinsip-prinsip, nilai-nilai yang kalian bawa dari keluarga gitu, kayak prinsip yang ditanamin orang tua kalian sehingga membentuk kalian yang sekarang. Siapa yang mau share duluan nih? Cheryl boleh nih, udah senyum-senyum duluan. Senyum baca komennya Katalia. Nakal nggak apa-apa, yang penting naik kelas. Oke, apa ya, prinsip yang paling aku pegang dan apa ya, keluarga aku selalu tanamkan itu tentang ya, kembali lagi tadi kayak cerita telur itu tadi ya, gimana kita tetap harus bersyukur. Itu yang paling banget keluarga aku tuh harus apa ya, selalu tekankan gitu, dalam keadaan apapun mengucap syukur. Itu sih yang paling aku pegang juga sampai sekarang. Bahkan ketika dalam situasi apapun, keadaan apapun, kalau kita mengucap syukur kan jadinya kita bisa terima gitu, kita bisa merasa cukup. Itu sih paling. Sama yang kedua, karena kita di rumah tuh kan cewek semua ya, jadi kita tuh sangat menjunjung tinggi women empowerment gitu kan, dimana kita selalu berusaha berpikir bahwa kalau misalkan walaupun jadi wanita gitu, kita tetap harus bisa bercita-cita tinggi, kita tetap harus bisa sekolah tinggi, kita bisa ngelakuin apapun yang kita pengen gitu. Dan ya itu sih yang aku pegang banget sampai sekarang. Wow, keren banget ya. Pak, penting banget sih tadi yang poin pertama ya, bersyukur. Kayak itu nilai yang kayak bisa di-apply ke seluruh kehidupan, ke seluruh seluruh aspek gitu loh, baik dari sekolah, dari karir dan segala macam. Kayak nilai bersyukur tuh, kalau kita bisa bersyukur tuh udah tenang aja gitu kan bawahnya. Oke. Kalau dari JB gimana? Yang selalu diajarin dari kecil tuh selalu lihat sekitar, terus bantu orang lain gitu. Tapi sebenarnya aku tuh sebagai anak kecil dari awal lihat sekitar, bantu orang lain gitu. Aku kan kayak kenapa nggak mikirin diri sendiri dulu gitu kan. Terus ngeliat orang tua aku juga, kenapa sih mendahului orang lain banget gitu, diri sendirinya nggak dipikirin, apalagi keluarga sendiri juga kayak di nomor 2 kan. Tapi makin kesini aku makin sadar prinsip itu selalu membantu orang lain, karena kita emang hidup ya cuman buat diri kita kan, kita hidup juga buat orang lain gitu. Jadi
ya dari situ aku juga berusaha sampai sekarang atur mindset-nya tuh apa sih yang bisa aku lakuin buat sekitarku gitu sih. Ada ini nggak? Ada contoh ceritanya nggak? Kayak gimana sih pas kamu mikir? Maksudnya kayak kamu diajarin kayak gitu atau kamu ngelakuin seperti itu? Jujurnya banyak banget sih, kayak misalkan papaku ngasih barang ke tetangga, ngasih barang ke orang-orang di luar rumah, terus kayak aku nggak dibeliin barang gitu sama papaku. Aku tuh mikir kan kayak, aku nggak dibeliin barang, anaknya nggak dipikirin, tapi orang lain dipikirin, dikasih sesuatu gitu. Itu sih dari kecil. Mhm. Oke, wow, menarik ya. Jadi kayak, aduh kok aku nggak dibeliin, tapi orang lain dibeliin. Cuman dari situ ya kita belajar. Iya benar. Kalau mungkin kita udah cukup gitu punya, jadi kita nggak dinambahin gitu kan. Iya benar. Oke, kalau dari Natasha gimana? Sebenarnya ada yang sama juga sih sama kayak Gaby. Kayak tadi mama aku itu waktu aku kecil itu tuh sering banget kayak misalnya bagi-bagi nasi ke kayak orang-orang jalanan, terus kayak bagi-bagi ke panti asuhan gitu-gitu. Cuma kadang kok misalnya masih itu kan kayak ngapain sih kayak males gitu, ngapain repot-repot bikin bikin gitu kayak jadi kayak cuma ya waktu udah gede juga kayak ya jadi kayak sadar oh ya sebenarnya kita juga harus kayak berbagi sama orang lain sih karena kadang kan apa yang kita punya itu kita juga harus jadiin itu berkat buat orang lain gitu ya. Sama ada poin kedua itu yang mungkin kadang beberapa orang kayak nyepelein sih itu kita selalu harus minta bilang tolong maaf sama makasih kalau sama orang nggak jangan beda-bedain itu siapapun mau kayak sama kayak mbak atau sama mungkin orang yang ya yang nggak kita kenal gitu ya udah bilang itu tetap berusaha kayak ngomong kayak gitu aja karena kita kan juga harus menghargai orang lain gitu kan. Terus sama yang terakhir aku juga ditanemin buat kayak selalu bertanggung jawab sih sama apapun yang kita lakuin kayak misalnya sekolah gitu ya kalau misalnya udah kayak masuk sekolah ya udah diselesain gitu jangan sampai nggak selesai karena itu kan memang tanggung jawab kita gitu sih. Wow, oke ya. Ini juga keren. Another prinsip yang keren ya yang ditanamin dari orang tua gitu kayak untuk selalu berbagi juga sama tadi ya kayak ya aku pun pribadi juga ditanamkan hal itu gitu kayak mamaku pun sering banget untuk berbagi gitu maksudnya kayak sekedar hal-hal kecil gitu loh kayak bikin bikin makanan nih terlalu banyak yaudah kita bagilah ke tetangga atau ke satpam depan komplek gitu kan it's something yang apa ya hal-hal kecil yang secara kita nggak sadar kita jadi ngikut gitu loh sebagai kita pas kita keluar rumah itu yang kita terapkan gitu kan karena itu yang ditanamkan sama orang tua kita di rumah gitu jadi kayak ya it's great kalau kalau banyak nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dan kita bisa bawa keluar rumah untuk bisa jadi berkat juga untuk orang sekitar di luar keluarga gitu kan. Oke, nah nextnya kita pengen bahas tentang um, ada nggak sih hal-hal yang misalkan ya selama ini kan kita udah nyaman di dalam keluarga, udah banyak prinsip-prinsip yang tadi kita udah bahas. Nah aku mau nanya ada nggak sih hal-hal yang pengen kalian coba untuk biasain gitu? Mungkin selama ini kurang, aku ngeliat nih di keluarga kurang gimana, terus kalian mau membiasakan kebiasaan baru ini. Nah ada nggak kira-kiranya? Kalau dari mana dulu nih? Dari Gaby dulu boleh? Oke. Dari aku pengen banget kebiasain untuk cerita dan mengekspresikan perasaan gitu karena keluarga aku tuh ya sama-sama semuanya yang apa ya sulit untuk mengekspresikan perasaan juga semuanya mendem-mendem sendiri kalau punya cerita jadi tuh misalkan kalau udah kesel marah capek apa-apa tiba-tiba marah-marah aja terus atau tiba-tiba nutup pintu kencang-kencang kayak gitu kan tapi nggak pernah cerita nggak pernah ngomong kenapa nah itu pengen banget sih aku biasain ke keluarga aku dari aku sendiri juga sama semua keluarga aku supaya kenapa ya ya kita sebagai keluarga harus bisa jadi support system satu sama lain kalau nggak kita tahu ceritanya dia kenapa perasaannya kenapa terus gimana cara jadi support system untuk keluarga kita gitu kan itu sih sama di keluarga aku. Oke, wow. Jujur aku relate banget sih tentang yang ini ya. Karena kayak makin kesini apalagi dengan kesibukan kita yang ada gitu kan. Kayak untuk cerita tuh, aduh ntar aja lah ceritanya. Terus tiba-tiba dapet kerjaan banyak, bete, terus jadinya betenya ke orang rumah gitu kan. Jadi kayak, Iya benar.
Ya itu hal yang penting juga untuk dicoba dibangun ya, karena ya kalau ya benar juga tadi kata Gaby ya, kalau kita kita aja nggak tahu masalah masalah orang yang lain apa, gimana kita mau bantu gitu, gimana kita mau jadi support system, mau jadi home-nya mereka gitu loh. Oke, wow, great. Mungkin dari Gaby ada tambahan gini kayak gimana caranya untuk mulai mulai itu gitu, untuk mulai keterbukaan cerita itu gitu kalau di kamu. Dari aku sebenarnya apa ya, mulai apa ya, coba untuk membuka diri dulu sih yang terpenting. Perlahan-lahan, sesimpel cerita hari ini tuh ngapain aja gitu kan. Kayak keluarga aku nggak pernah cerita hari ini ngapain aja gitu. Udah selesai semuanya ngapa-ngapain, malam-malam tidur kayak gitu kan. Sesimpel coba membuka diri, terus lama-lama bisa lah untuk cerita lebih lanjut, lebih dalam perasaannya apa aja yang dirasain gitu sih. Wow, oke. Wow, ya pokoknya start dari kita dulu gitu ya, bisa ya untuk cerita dulu. Nanti ya pasti aku juga beberapa kali dengar kayak ya kalau kita open nanti orang juga akan ikut open gitu. Dan ya aku akan praktekin itu juga sepertinya. Oke. Oke, oke. Nah kalau dari Cheryl gimana nih? Apa nih di keluarga kamu yang ingin kamu terapkan, kebiasaan yang pengen kamu bangun gitu? Oke, jujur sebenarnya aku relate juga sama Gaby. Maksudnya, ya mungkin semua orang bisa relate juga ya, karena dalam keluarga kan pasti ada kayak gap. Entah kenapa akan terbangun gap gitu ya. Ada perasaan canggung kalau kita mau cerita ke kakak, ke mama, atau ke papa gitu kan. Nah, sebenarnya sama yang pengen terapin itu gimana caranya kita semua bisa terbuka, kita semua bisa bantu satu sama lain gitu, dan bisa jadi uh, apa ya, bisa untuk cerita gitu dengan lepas kayak cerita ke teman. Itu pertama yang pengen aku biasain. Yang kedua itu karena sekarang dan beberapa 2 tahun belakangan, hampir 3 tahun itu kan mama aku lagi di Manado gitu ya, lagi ada pekerjaan menetap di sana. Dan ketika nantinya mama sudah balik lagi ke Jakarta, yang aku pengen biasain lagi itu adalah supaya kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa bonding lagi, lebih close lagi. Mungkin kita bisa kayak pergi jalan-jalan bareng sekeluarga kemana, atau maybe cuma kayak makan seminggu sekali dari sekian banyaknya hari yang kita semua masing-masing sibuk. Kayak kita biasain untuk oke, kita set untuk misalkan hari Minggu ya untuk keluarga aja gitu. Yang lain kita coba tinggalkan dulu, karena kan emang balik lagi keluarga itu kan apa ya, kayak number one kita gitu. Jadi kita tetap harus, apapun yang kita lakukan itu kan balik lagi ke keluarga. Jadi ya paling yang aku mau terapkan sih itu kayak supaya kita tuh nggak sibuk masing-masing, kita balik lagi family time gitu. Oke, jadi ini mau meningkatkan family time antar keluarga gitu ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama Gibi juga ya, berarti ya kayak makin dekat kan makin ini ya, makin saya makin banyak quiet time, makin banyak yang di-share juga pastinya. Dan ya itu juga menurut aku juga cukup lumayan apa ya, lumayan jadi problem, bukan problem sih sebenarnya, jadi kekurangan dari keluarga-keluarga yang ada, karena ya balik lagi dengan zaman yang sekarang, apalagi gadget dan segala macam, games, apalagi kalau punya adik kakak cowok ya, itu itu kan meskipun kita deket satu rumah saling ngeliat, cuman kan fokusnya udah beda juga gitu kan, nggak ada quality time lagi gitu meskipun bareng. Oke, dan ya dan it's juga diperlukan juga untuk menjaga biar bisa tetap quality time bareng ya, kayak quality time dan kita di present gitu loh di dalam sana ya. Kayak aku ingat sih dari postingan yang kita di bulan ini, kalau nggak salah di minggu lalu atau 2 minggu lalu, ada yang tentang Before You Turn 95 post kayak tentang intinya start small dan be present gitu loh. Jadi kayak ya simply aja hadir, maksudnya bukan hadir secara fisik kan gampang ya, jadi kayak ya hadir aja secara fisik, maksudnya duduk sebelahan juga udah hadir secara fisik, makan bareng juga udah hadir secara fisik gitu kan. Cuman kalau untuk really be present, bener-bener hadir di dalam fisik itu yang kadang susah gitu kan, karena fisik kita di sini kita lagi makan bareng sama mereka, cuman fokus kita kemana-mana, fokus kita misalkan sambil 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 makan sambil nonton gitu kan, jadi kan nggak ada kualitasnya gitu.
Right, oke. Nah, kalau dari Natasha gimana nih? Apa hal-hal yang pengen kamu biasakan nih di dalam keluarga kamu? Kalau aku overall sama juga sih, lebih terbuka aja karena jujur aja aku tuh di keluarga aku paling deket cuma sama kembaran aku sama kakak laki-laki aku yang kedua. Sisanya tuh Mhm. kadang kalau misalnya pun ya misalnya mereka tanya hari ini ngapain, bla kadang tuh males gitu rasanya jawabnya tuh berarti kayak ih apaan sih tanya-tanya gitu, jadi kayak males ngomong gitu. Cuma kayak ya udah ya aku juga belajar sih buat kayak ya lebih terbuka kayak tadi yang Gaby Mhm. ngomong juga, sama mungkin kayak waktu kecil tuh kita dibiasain kalau misalnya lagi serumah bareng, kalau misalnya kayak lagi makan gitu ya makannya bareng-bareng gitu. Jadi kan kalau misalnya makan bareng ya kita ngobrol satu sama lain. Cuma sekarang karena kayak udah pada gede kan agak susah ya, soalnya punya kayak kesibukan masing-masing juga. Cuma aku kalau bisa pengen sih bisa kayak makan bareng gitu lagi. Lebih Mhm. sering. Mhm. Oke, wow, ya makan bareng tuh juga merupakan satu apa ya? Satu waktu di mana biasa kan apalagi makan malam bareng ya. Itu di mana semua udah selesai aktivitas, udah seharian ngejalanin hari, makan malam tuh waktunya untuk kita ya udah ngobrol cerita tentang apa yang terjadi di hari ini kan. Dan ya it's great karena itu juga yang menjadi apa ya? Aku dulu menerapkan itu. Jadi kayak di keluarga kayak tiap jam 6 atau jam 7 tuh pasti kita makan bareng gitu kan, makan malam bareng. Tapi ya semenjak kesibukan macam-macam datang gitu kan, jadi kayak aduh jam 6 aku ada rapat, aduh jam 7 aku ada rapat gitu kan. Jadi kayak susah banget lagi untuk mencari waktu untuk biar makannya bareng gitu kayak ya udah aku ada rapat nih jam jam 7 aku makan duluan jadinya atau enggak aduh nggak sempet makan aku jadi makannya jam 9 malam gitu kan dan kayak itu yang apa ya ya kesibukan-kesibukan itu yang kita mesti ya manage gitu loh untuk kita bisa oh gimana nih caranya untuk kesibukan tetap jalan tapi family time sama keluarga tuh juga tetap jalan gitu kan di dalam makan malam itu so ya it's great maksudnya aku juga bisa sum up di sini kayak kita di sini tuh semuanya berarti yang kita ingin tuh sebenarnya quality time kan sama keluarga. Kayak despite dari apapun, misalkan oke okay lah ya udah aku sibuk, aku beliin mama makanan aja di rumah gue foodin dan segala macam. Despite dari itu, what we really need is quality time untuk kita bisa saling terbuka, untuk kita bisa saling sharing sama sama keluarga di rumah, biar biar kita tuh bisa saling saling ngerti gitu satu sama lain keadaan satu sama lain lagi di posisi apa sih jangan tiba-tiba di kerjaan atau di kuliah lagi mumet marah-marahnya doang yang kelihatan gitu kan yang apa namanya yang mereka tahu oh ini anak marah-marah mulu gitu kan nggak tahu the real conditionnya itu kenapa. Oke, nah oke, nah itu udah kita maksudnya eh aku seneng banget udah bisa maksudnya kayak kalian juga thank you untuk sharing dari keluarga kalian dari apa yang kalian inginkan yang kalian harapkan juga. Nah kan nah terus aku mau sambungin nih sama tema kita bulan ini kan juga keluarga dan udah ada berapa ya sekitar 9 post mungkin sekitar segituan dari Before You Turn 25. Nah aku pengen nanya nih eh menurut kalian setelah berberapa ya? Kita udah berapa bulan ya guys? 2-3 bulan di menjadi volunteer di sini. Value-value apa sih yang kalian tangkap nih dari Before You Turn 25? Siapa nih yang mau mulai dulu tentang value? Karena ya aku mungkin jelasin juga ke yang nonton ya. Jadi di Before You Turn 25 tuh kita punya beberapa pilar value gitu. Nah, di mana jadi kita di dalam volunteering ini kita nggak cuma kerja desain, nggak cuma mikir konten gitu doang, tapi kita ada value yang kita bangun, yang kita terapkan juga nih. Nah mungkin siapa duluan mau share value yang kalian dapat nih di Aku Before You Turn boleh. 25? Oke, Gaby, silakan. Aku tuh paling suka dan ya paling aku dapetin adalah value yang excellent. Jadi dari value excellent ini, aku belajar juga dan nerapin di apapun yang aku lakuin, kegiatan apapun, gak cuma before 25 aja sebenarnya, di semuanya Mhm. ya supaya excellent di setiap apa yang aku lakuin. Jadi benar-benar kalau bisa kasih lebih, ya kasih lebih, go di extra Mhm. miles, juga dengan kayak gitu semua itu tuh bikin tim aku bangga dan ketika mereka senang aku juga ikutan senang gitu walaupun capek udah ngelakuin semuanya udah go the extra miles pasti lebih capek gitu kan
Tapi ketika mereka tahu, wah udah kamu ngelakuin ini bikin aku senang juga. Habis itu terbayarkan gitu capekku. Oke, wow, ya excellence juga. Ya, aku juga sangat senang sih dengan value itu ya, karena ya dimana ya kita ngerjain apapun jangan setengah-setengah gitu kan. Jadi kayak fully, totally extra mile dan aku bisa lihat sendiri sih dari apa ya, dari output yang ada gitu dari masing-masing divisi. Kalau ngerjain apa-apa tuh extra miles banget gitu kan. Termasuk ya kalian yang di sini gitu. Ini bukan kerjaan kalian untuk kita IG live, nggak ada di job desk untuk kreatif kerjanya aja lah nggak ada, cuman I appreciate kalian semua di sini udah mau extra mile untuk udah mau doing excellence gitu loh di dalam volunteering ini gitu. Oke. Dan ya ngomong-ngomong tentang excellence juga aku melihat sendiri ya dari apa namanya dari teams aku sendiri kayak ini mereka kerjanya bagus banget gitu loh, maksudnya kayak mereka bisa dibayar untuk ini gitu dan mereka mereka doing it for free untuk volunteering kayak ini luar biasa sih hatinya mereka ini masing-masing kayak keren-keren banget gitu. Oke, nah kalau dari Natasha gimana nih? Apa value yang kamu dapat nih di dalam Before 25? Kalau yang aku dapet sih excellent juga tadi tapi udah dibahas ya. Cuma aku juga dapet yang soal growth mindsetnya itu sih. Jadi kayak ya kita harus kayak mau belajar saling belajar dari satu sama lain karena kadang kan orang punya kelebihan dan kekurangan yang kayak beda-beda gitu ya. Terus aku juga jadi inget kalau misalnya aku pernah dengar ada orang ngomong kalau kita sebagai manusia tuh jangan merasa pintar karena begitu kita merasa pintar kita jadi nggak mau belajar dari orang lain gitu. Jadi kita merasa kayak ngapain belajar dari mereka, kayak aku udah lebih pintar gitu. Jadi aku value yang aku dapet sih buat terus mau belajar dan mau diajar juga sih. Oke, yes, bener banget. Dan aku juga again setuju banget dengan value itu ya, value growth mindset gitu. Jadi untuk yang nonton juga di Before 25 juga ada yang namanya value growth mindset di mana ya kita menanamkan untuk kita mau belajar gitu, untuk kita mau berkembang. Jadi kita di sini juga ya saling berbagi, saling ngasih apa ya, ngasih aku bisanya apa, kamu bisanya apa, ya udah kita saling tukeran, kita saling sama-sama kita berkembang gitu. Jadi nggak ada yang namanya oh ya udah ini gue aja yang pintar, ini lo aja yang pintar, nggak ada kayak gitu karena ya back again kita pengen growth, kita pengen terus bertumbuh, kita nggak mau merasa kita oh aku udah paling pintar jadi aku nggak mau bertumbuh lagi gitu, itu kan kadang somehow yang bahaya gitu kan untuk generasi generasi sekarang juga gitu. Natasha kayaknya internetnya lagi ini nanti dia akan rejoin. Oke, nah untuk kalau dari Cheryl sendiri gimana nih? Apa value yang kamu suka sih dari Before 25? Oke, jadi value yang aku suka ini bukan karena semua udah dibahas terus aku pilih yang ini ya, tapi emang aku suka yaitu pay it forward. Dari awal aku ngelihat bahwa Before 25 punya value ini yang aku pikir tuh jarang banget orang lain ataupun organisasi ataupun semacamnya tuh punya gitu, apalagi jadi fokus pilar utama gitu. Kenapa? Karena untuk kita ya kadang ya kita sebagai manusia gitu ya, untuk kita berbagi itu jujur kadang itu suatu yang sulit ya, apalagi kalau misalkan kita tuh udah misalkan ya udah bisa mendapatkan let's say skill itu udah dari lama, kita udah belajar terus, kita udah berproses ngelewatin ini itu, terus kita dengan gampangnya gitu mau share ke orang lain itu mungkin sesuatu yang sulit ya. Tapi di sini aku belajar juga dari teman-teman di sini, dari semua teams yang ada di sini, bahwa ketika kita sama-sama sharing, ketika kita sama-sama berbagi itu jadinya bakal lebih mudah untuk sama-sama untuk kita sama-sama gitu. Nah apalagi kalau misalkan kita berbagi itu bukan cuma untuk teman-teman misalkan yang ada di satu komunitas ini, tapi kita gimana caranya berbagi ke orang luar yang mungkin mereka belum tahu, yang mungkin mereka belum pernah dengar, dan yang mungkin juga mereka butuh gitu. Nah kita bisa berbagi lewat berbagai macam hal, yaitu misalkan kayak sharing gini, atau kita juga bisa berbagi lewat platform media sosial kita, lewat Instagram, atau mungkin kita bisa berbagi saat kita lagi face to face cerita sama mereka. Dan
banyak hal lainnya sih yang bisa kita terapkan pilar pay it forward itu dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa gitu, dan akhirnya kita bisa membantu orang lain juga untuk akhirnya mereka juga bisa melakukan yang sama gitu atau bahkan lebih daripada kita gitu. Oke, wow, keren banget ya. Aku juga setuju pay it forward juga another pilar yang keren banget, another value. Jadi ya to sum up ya sebenarnya guys kita ada tiga value itu yang tadi udah sebutin. Pay it forward, excellence, dan juga growth mindset. Nah, ya aku setuju dengan pay it forward juga yang Cheryl udah bilang tentang ya kita pengen untuk contribute juga gitu kan. Dan all the way kenapa Before You Turn 25 ini dibangun juga ya untuk kita bisa contribute ke orang-orang yang perlu gitu, yang kita kita create the platform, the apa community, dan juga konten-konten yang untuk membangun kita untuk mempersiapkan nih sebelum kita ke umur 25 tahun gitu. So, ini adalah tiga pilar yang ada di dalam Before You Turn 25. Dan ya, aku juga yakin kita semua tuh apa ya, yang ada di sini tuh pasti mengidolakan banget juga pilar-pilar ini karena ya nggak, pilar ini yang beneran membangun, pilar ini yang beneran untuk kita bisa apa ya, berkontribut, dan kita bisa nggak asal kontribut doang gitu, yang tadi ada excellent juga gitu. Oke, nah beside dari pilar-pilar value yang ada, aku pengen nanya nih, kan juga kita udah 2 bulanan, 3 bulanan di dalam volunteering ini. Nah, ada nggak sih culture-culture dari Before You Turn 25 yang berkesan untuk kalian? Kayak, ini kok unik banget ya di Before 25 gitu. Atau kalau kalian pas ngelihat pas ada ini kok lucu banget culture-nya di sini gitu. Ada yang mau diceritain dulu kan nih? Dari siapa nih? Dari Gaby dulu mungkin, ada yang ngangguk-ngangguk dari tadi. Ada. Aku bener-bener kayak pas pertama-tama tuh langsung wow kayak gitu karena aku jarang banget nemuin gitu, malah kayak nggak pernah kayak culture-nya salah satunya adalah penghargaan yang tinggi terhadap waktu. Jadi kalau di creative team itu benar-benar kita udah tentuin nih meetingnya jam berapa dan selesainya jam berapa. Jadi semua mulai dari head-nya, dari anggotanya, ya berusaha kita udah nentuin waktu selesai, ya harus selesai di situ gitu. Nah kalau selesainya lebih dari itu, ya nanti head-nya tuh tanya dulu gitu, nggak apa-apa nggak kalau selesai kelebihan 10 menit nih, kelebihan 15 menit misalkan kayak gitu. Jadi benar-benar di mana-mana aku gak pernah ketemu kayak gitu. Kalau molor nih, kalau lama ya udah lama aja gitu sampai malam-malam misalkan. Tapi di sini benar-benar penghargaan waktunya tinggi banget. Itu sih. Yes, wow, oke. Aku setuju banget sama yang ini, sama yang Gaby bilang, karena di tim aku pun, head aku Talia pun juga sama kayak gitu. Jadi kayak, guys kita akan meeting sampai even kayak 15 menit tuh matters banget di sini, kayak kalian bisa nggak untuk extend 15 menit lagi gitu. Or kalau emang dari awal tuh udah di set gitu loh, kayak, kayak guys kita kumpul jam 7 sampai 7:45 gitu misalkan, kayak ya udah, maksudnya saat per menit itu emang seberharga itu kalau di sini, karena ya back again kita ngerti kalau kita semua sih di sini volunteer yang luar biasa yang sibuk juga gitu kan, so we value time juga, jadi it's one of cara untuk kita bisa menghargai waktu kalian gitu as a volunteer. Oke, menarik. Oke, kalau dari Natasha apa nih, apa culture yang ada di Before 25 yang berkesan buat kamu? Aku juga setuju sih, waktu juga emang benar-benar dihargain banget sama yang sama culture tentang komunikasi sih, karena jujur komunikasinya kita menurut aku sih cukup lancar ya, kayak dalam sebuah kayak organisasi gitu, walaupun mungkin ya emang kadang ada yang nggak langsung bales gitu, cuma overall kayak komunikasinya tuh nyampe gitu, satu orang ke yang lainnya tuh kayak oh iya kayak langsung bisa kayak dapet gitu sih. Wow, ya komunikasinya. Iya, aku juga merasakan komunikasi ini kayak zut 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 sampai gitu kan, kayak nggak tahu gimana cara komunikasinya, cuman it's work gitu, maksudnya kayak wow keren banget, dari divisi ini lempar ke divisi ini, lempar ke divisi ini, padahal kita juga semua serba online kan, kayak itu cara cara kita kayak cara Before the 25 manage the communication juga, menurut aku juga ya setuju sih sama Natasha, keren banget, dan ya cukup berkesan gitu kan, karena
ya aku juga menemukan di beberapa pengalaman yang lain kayak ini kok miskom banget gitu, kayak yang satu pengennya apa yang satu pengennya apa nggak ketemu dan segala macam. Cuman kalau di sini ya I think karena kita berada di satu value yang sama dan untuk komunikasi itu bukan matters yang terlalu sulit gitu loh untuk kita terapin. Oke, nah kalau dari Cheryl gimana? Culture apa yang paling berkesan buat kamu selama 2-3 bulan volunteer di sini? Oke, kalau menurut aku sih yang paling berkesan dan aku melihat ini sebagai salah satu bentuk yang baik gitu ya, itu adalah dimana kita tuh diterima. Maksud aku kayak pandangan kita, opini kita tuh selalu diterima di dalam organisasi ini. Jadi nggak peduli kamu tuh jabatannya di bawah atau misalkan kamu bukan headnya, tapi kalau kamu kasih pendapat itu kamu juga bakal diterima dan mungkin ide kamu juga bakal dipakai. Karena banyak organisasi yang kayak mungkin terlalu otoriter gitu ya. Kalau kamu sebagai head ya udah kamu yang tentuin, kamu yang kasih ide, kamu yang execute. Tapi kalau di sini tuh kerasa banget, bahkan kerjasamanya pun dapet, bahkan juga kita merasa dilibatkan dari pekerjaan kita, terus juga pendapat kita itu merasa dilibatkan. Itu sih yang menurut aku paling berkesan culture-nya tuh di B425 ini. Wow, penerimaan sungguh dalam ya. Di banget ya. Tapi ya aku juga sama merasakan juga tentang apa culture itu, karena ya kalau kalau kita cermin dari organisasi kampus yang atau yang organisasi lain itu kayak terkesan banget otoriternya, terkesan banget apalagi yang kalau cutting dan ada tingkat gitu kan. Kayak baik kalau di sini tuh meskipun kita umurnya ya ada mungkin ada yang lebih apa ketuanya lebih muda atau gimana, cuman ya kita saling saling open gitu untuk segala input as long as itu membangun dan kayak oke, inputnya baik gitu ya, jadi kita menerima. Oke, nah mungkin aku mau tambahin satu culture sih yang emang aku pas pertama kali meeting aku kaget, maksudnya kayak wow ini keren banget. Jadi culture yang aku amazed adalah kita setelah setiap pertemuan, setiap meeting ataupun bonding besar, kita selalu dimulai dan ditutup dengan doa. Itu yang aku nggak pernah temuin Benar. di organisasi manapun. Maksudnya kayak keren banget, maksudnya kayak untuk menginisiasikannya dulu, untuk menerapkannya, untuk membangun culture ini tuh kayak keren banget dan berarti apa ya? Aku kayak amazed aja gitu loh. How can satu organisasi yang menurut aku ini udah cukup besar lah ya. Satu organisasi mempertahankan culture ini, culture berdoa sebelum dan sesudah meeting gitu, kayak ini menarik dan unik yang somehow kita sering lupa bahkan sendiri aja kadang kita sering lupa kan. Ini di organisasi bisa membangun hal ini yang menurut aku ya luar biasa ya gitu, udah bisa diterapkan. Nah oke, nah ini kita udah mencapai ke akhir-akhirnya. Mungkin aku ada pertanyaan terakhir aja untuk kita semua di sini. The last question is, apa selama kalian di sini apa yang kalian pelajarin? Despite dari value yang tadi, dari berkesan, but apa yang kalian pelajarin gitu untuk sum up semuanya yang tadi? Mungkin bisa mulai dari Natasha dulu. Kalau aku sih belajar belajar lebih terbuka sih, karena jujur aja di organisasi ini tuh jujur somehow aku merasa kayak oh ya bener kata Cheryl tadi, kayak kita tuh bener-bener diterima gitu. Jadi buat kayak ngomong aja tuh kita nggak yang kayak malu-malu atau takut gitu, karena jujur kalau misalnya kayak di organisasi ya bener, balik lagi kalau ke kampus itu kan kadang kita kayak aduh mau ngomong nggak ya, nggak enak nih gitu takutnya salah ngomong apa gimana gitu kan. Cuma kalau di sini sih bener-bener kayak diterima, jadi kayak lebih kayak ke kekeluargaan aja sih, jadi kayak menyenangkan aja tiap meetingnya, nggak jadi kayak beban gitu loh. Ya benar banget ya, jadi bisa karena bisa open, maksudnya karena ada penerimaan, jadi ya bisa lebih pede juga nggak sih untuk apa ya, untuk berpendapat gitu kan. Wow, oke. Kalau dari Natasha lagi. Kalau dari Gaby, gimana? Dari aku, sebenarnya dari value tersebut, tadi kita udah belajar banyak ya dari value-nya Iya, B425, belajar menghargai juga termasuk, belajar mendengarkan juga, tadi disebutin sama Natasha, sama Cheryl.
Tapi selain itu, aku belajar untuk kalau bekerja tuh benar-benar rapih, well organized, terstruktur. Itu Hmm. head aku, Kak Galuh, sangat mengajarkan itu kepada aku. Jadi benar-benar rapi banget kerjanya. Dari situ aku Hmm. belajar banyak dan aku terapin juga gitu di mana-mana. Wow, ya rapi, detail. Ya, aku bisa bilang dari pengalaman kerjaan aku itu juga berguna banget sih untuk kedepannya ya. Jadi it's something yang bisa kalian terapin juga, bukan cuma di volunteering ini, cuman kayak ya di segalanya lah. Maksudnya itu important sih. Aku juga kemarin mendapat apa ya satu satu tekanan di kerjaan aku, di mana itu diperlukan. Emang detail dan rapi itu emang perlu banget gitu. Jadi kayak it's great kalau bisa belajar dari organisasi ini gitu. Jadi nanti pas kamu udah pekerjaan atau kemana-mana atau bahkan kuliah S2 atau gimana, oh udah well prepare karena udah diajarin di sini gitu. Oke, nah kalau dari Cheryl, apa yang kamu pelajari nih setelah 2-3 bulan di Before You 25? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku belajar banget tentang value yang baik lagi ya ke excellent itu. Itu somehow relate banget di aku dan seluruh apapun yang aku kerjakan itu aku berusaha untuk put extra miles, put apa yang aku bisa, put hal-hal yang paling maksimal dari aku gitu. Karena Hmm. itu aku jujur baru belajar tuh dari sini gitu. Karena uh, at the end bahwa kita tuh benar-benar harus ngeluarin apapun yang kita bisa untuk orang lain tuh bisa lihat kita, kapasitas kita Hmm. tuh bisa kelihatan. Dan iya itu sih yang paling aku pelajarin banget. Oke, wow, it's great untuk dengar apa yang kalian pelajarin kayak ini kita baru 2-3 bulan guys di sini dan senang banget kalau emang banyak yang bisa kita gain dari organisasi ini ya. Karena ya aku pun pribadi aku juga belajar banyak banget sama sih kayak kayak kalian gitu ya kayak excellence. Aku belajar untuk kayak aku ngelihat maksudnya kayak head apa maksudnya eh, orang-orang yang sebelumnya yang emang menetap di 425 tuh kayak aku amazed kayak karena kayak mereka kok excellent banget kalau kerja padahal ini bukan ini cuman volunteer loh guys maksudnya kayak aku amazed dengan hal-hal itu yang kayak mereka bisa excellence mereka bisa uh, all out lah untuk sebuah volunteering untuk sebuah organisasi gitu dan ya sama juga kayak yang tadi kita bisa share bisa lebih percaya diri juga untuk apa ya untuk mengeluarkan pendapat gitu kan jadi ya I think banyak banget yang bisa kita gain dari pengalaman 2 bulan 3 bulan ini dan aku looking forward banget untuk 4 bulan ke depan masih ada 4 bulan so I hope kita juga bisa belajar lebih banyak lagi kita bisa masing-masing growth mindsetnya juga kita bisa saling belajar juga dari satu sama lain gitu. Oke, nah ini udah mau di penghujungnya nih kayak kita udah gak kerasa udah 53 menit aja live bareng, ngobrol-ngobrol bareng, dan aku mau say thank you banget ke kalian semua, ke Natasha, ke Gaby, dan juga ke Cheryl, udah willing, udah do excellence, udah mau hadir di dalam IG Live hari ini. So, I hope, ya again, untuk kedepannya kita bisa sama-sama bertumbuh bersama di dalam volunteering ini, dalam batch ini. Ya, dan abis ini jangan lupa kita ada uh, internal event reminder. Oke. Oke, nah mungkin sekian aja untuk IG Live hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton juga. Aku, Gaby, Cheryl, dan juga Natasha mau say thank you juga atas dukungan dan support yang udah nonton sampai sejauh ini. Oke, so then aku akan end IG Live-nya sekarang. Dan thank you, selamat malam semuanya. Stay healthy semuanya. Bye. Thank Oke, you. thank you semua.